Jadi kasihan anggrek kita kalau kita paksakan untuk tumbuh sesuai dengan keinginan kita. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang di channel Anggrek Nusantara. Pada kesempatan hari ini, pada video kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana cara menyelamatkan anggrek bulan atau Phalaenopsis dari kebusukan atau dari termasuk juga bau busuknya ya, karena ada berkaitan antara busuk dan bau. Oke, kawan-kawan semua, perlu kita ketahui bersama bahwa habitat anggrek bulan atau Phalaenopsis sebenarnya itu punya karakter epifit atau menempel pada pohon. Kalau kita kembali ke asal usul atau bagaimana tumbuhnya anggrek bulan di hutan. Jadi salah satu pengalaman yang menurut saya, anggrek bulan itu sebenarnya kalau kita mau mengembalikan pada habitatnya atau pada cara dia hidup seperti di habitatnya, jadi memang menempel dan tidak seperti ini. Ini kan pot-pot, berbagai macam pot yang bagus, mulai dari kayu, dari batu, dari plastik dan lain sebagainya. Ini kan salah satu cara pecinta atau penggemar anggrek untuk mempercantik anggreknya, untuk supaya dilihat bagus, indah, menyenangkan. Mungkin salah satunya menghias anggreknya dengan berbagai macam pot, mulai dari yang fleksibel sampai pada yang keras, sampai pada yang dari tanah dan lain sebagainya. Ini salah satu kenapa anggrek bulan diperlakukan seperti itu, karena mungkin dengan seperti itu mempunyai nilai plus bagi pecinta atau penggemarnya. Tapi perlu diingat, kita merawat anggrek bulan itu juga harus berpikir bagaimana sebenarnya karakter tumbuhnya atau kebiasaan hidupnya. Jadi kasihan anggrek kita kalau kita paksakan untuk tumbuh sesuai dengan keinginan kita. Mungkin salah satunya itu yang menjadikan anggrek ini kenapa busuk. Anggrek ini setelah busuk kemudian bau. Ini salah satu kendala kita. Harus kita perhatikan potnya itu bagaimana, medianya bagaimana. Biasanya anggrek yang pertama kali didapat dari pecinta anggrek bulan khususnya, yang dari nursery atau outlet anggrek bulan itu, medianya menggunakan media yang sifatnya menyimpan air atau memudahkan cara membawanya supaya mudah. Itu bagaimana kita mengemasnya, kan gitu. Jadi biasanya memang pertama kali itu menggunakan sphagnum dengan pot fleksibel pot itu yang dari plastik lentur, supaya praktis, nyaman bawanya, aman.
Sehingga ketika di rumah ini permasalahannya akan beda, karena sebelumnya dirawat di sana sesuai dengan suhu, sesuai dengan kondisi alam atau tempat anggrek itu ditempatkan, ketika dibawa ke rumah menjadi beda. Jadi lubang potnya juga harus kita perhatikan, media tanamnya juga media-media yang sifatnya mengurangi penyimpanan air seperti arang, kayu, dan lain sebagainya, yang sifatnya meminimalisir masuknya atau penyimpanan air pada media anggrek bulan. Nah, karena ketika di rumah seperti di tempat saya ini kondisinya agak lembab, sehingga ketika menggunakan media-media itu yang penyimpanan airnya lebih, maka akan rentan busuk. Jadi hemat saya, juga pengalaman saya akan mengembalikan anggrek bulan ini seperti ini. Karena memang kondisi awalnya atau karakter hidupnya anggrek bulan ini epifit, nempel. Nah, ini kan akan lebih aman ketika seperti ini. Tidak ada penyimpanan air, kemudian tidak ada potensi untuk busuk karena kelembapan lebih di dalam pot. Tapi semua itu tergantung perawatan, kondisi yang ada di tempat kita masing-masing. Juga yang akan lebih tahu kondisinya itu pecinta, penggemar, dan pemilik anggrek tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sharingkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau mencoba atau menginovasi bagaimana anggreknya supaya lebih cantik, lebih bagus dan sehat, monggo silakan dicoba di tempat masing-masing. Tetap di channel Anggrek Nusantara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirnya mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.